1841. Seiring dengan terdengarnya suara itu, muncul beberapa sosok dari arah gerbang pintu. Sosok terdepan merupakan seorang pria tua yang memiliki aura luar biasa, lengkap dengan mahkota dan memakai jubah berwarna kuning. Di tangannya pun nampak sebuah tongkat kerajaan. Di belakang pria tua itu, terlihat seorang pria dan wanita yang merupakan ahli bela diri tingkat setengah dewa. Tatapan mata Damar jatuh pada sosok si wanita. Wanita itu memiliki rambut panjang yang diikat, perawakannya pun cukup mempesona dibalut dengan jubah berwarna merah. Di atas matanya, nampak ditutupi dengan pita berwarna merah. Secara garis besar, penampilan wanita itu dirasa cukup aneh untuk Damar. Sama halnya dengan sosok pria yang ada di samping wanita itu. Dia juga mengenakan jubah berwarna merah dan memiliki perawakan yang sangat putih. Sepintas, persis seperti batu giok yang lembut. Suara menggema yang barusan terdengar berasal dari sosok pria tua itu. Saat dia masuk, seisi tempat itu segera bangkit berdiri dan langsung bersujud di lantai sembari berkata, "Salam hormat kami yang mulia ketua kuil surga. Salam hormat kami yang mulia kepala pendeta kuil." Sedangkan Damar masih asyik terduduk di kursinya. Saat melihat Damar masih dalam keadaan terduduk, raut wajah pria tua itu memancarkan sedikit keraguan, bahkan ada sedikit rasa takut di hatinya. Hanya saja, dia tetap terus berjalan seolah tak mempedulikannya. Kamu masih sama seperti dulu. Kemanapun kamu pergi, selalu saja begitu mencolok," ucap Rin dengan nada menghina. Setelah itu, dia mengambil makanan dan kemudian memakannya dengan acuh. Pria tua itu nampak melambaikan tangannya. Mendapatkan isyarat seperti itu, semua orang yang sedang makan di aula pun bergegas meninggalkan lokasi. Damar melihat senyum pahit yang terpancar di wajah pemilik penginapan. Selang beberapa saat, pemilik penginapan pun juga ikut meninggalkan lokasi. "Salamku pada Master Damar, salamku juga pada Putra Kirin," sapa pria tua itu sembari membungkuk ke arah Damar dan juga Kirin. Kirin hanya meliriknya dengan acuh, tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lantas, pria tua itu pun melanjutkan kata-katanya, "Aku adalah ketua kuil surga, kalian bisa memanggilku. Aku tahu siapa kamu, ketua kuil surga, Dotos," sahut Kirin kemudian. Sempat ada yang menyebut nama itu. Hanya saja, nama itu bak sampah di pikiranku. Dotos pun terkejut saat mendengarnya, namun dia tetap berusaha tersenyum sembari berkata, "Hehehe, apa yang Putra Kirin ucapkan memang benar." Selesai mengatakannya, dia pun menatap ke arah Damar sembari bertanya, "Boleh aku duduk di sini?" "Silakan," jawab Damar sembari mengangkat bahunya. Pria tua itu pun nampak menghela napas lega. Dia lantas langsung duduk dan menatap ke arah Rin. "Pintu kuil surga selalu terbuka untukmu, Rin. Karena kamu sudah merelakan semuanya, kenapa tidak memilih kembali ke kuil surga saja? Bukankah kamu berpotensi untuk menjadi dewa? Jika itu benar-benar terjadi, kuil surga akan masuk ke dalam jajaran sekte hebat di Gunung Kekacauan," ucap pria tua itu berusaha untuk membujuk Rin. "Lalu, terus berada di sisimu itu, membantumu memperbudak dan menindas orang-orang biasa seperti mereka. Dari awal, aku tidak setuju dengan aturan yang ada di kuil surga," sahut Rin. "Ini adalah salah satu cara untuk memerintah, setidaknya. Selama di bawah pemerintahan kuil surga, hanya segelintir orang yang tewas karena kelaparan," ucap Dotos. "Jika kamu bersedia kembali, semua keputusan ada di tanganmu, kita. Jika aku berhasil mencapai level dewa," ucap Rin sembari terhenti sejenak, "aku akan membangun sekteku sendiri, tidak harus memilihmu dan kuil surga. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan kuil surga, lebih baik kamu pergi dari sini." Dotos pun terkejut mendengar jawaban Rin. Ingin rasanya dia mengatakan sesuatu, namun, tepat pada saat ini, Damar mulai membuka suaranya, karena dia sudah menolaknya. "Apa kamu masih terus ingin memaksanya? Lebih baik, kalian pergi dari sini." Sejak menginjakkan kaki di dunia ini, Damar sering melihat perbudakan yang dilakukan oleh kuil surga. Mereka yang tergabung dalam kuil surga selalu saja tidak memperlakukan manusia seperti manusia. Tidak ada kesan baik yang mereka tinggalkan di benak Damar. Dotos lagi-lagi dibuat terkejut, lalu dia berbalik dan menatap ke arah Damar. "Maaf, bagaimanapun, kamu hanya orang luar." Belum juga selesai mengatakannya, Damar langsung datang menyela, "Jika kamu masih belum pergi juga, aku khawatir kehilangan kontrol diri dan akan memenggal kepalamu."
Aku masih bisa mentolerir sikap kuil surgamu tempo itu padaku, tapi bukan berarti aku tidak ingat dengan kejadian itu. Raut wajah Dotos seketika berubah. Dia tak lagi berani mengatakan sepatah kata pun dan langsung bangkit berdiri. Baiklah, jika memang seperti kemauanmu, aku tidak akan mengganggu kalian makan. Ucapnya sembari melirik Damar dan kemudian pergi dari lokasi. Kamu harus hati-hati, ucap Rin sembari mengerutkan keningnya saat Dotos tak lagi ada di lokasi. Hati-hati, raut wajah Damar seketika berubah. Kenapa? Dotos orang yang licik, berbisa seperti ular, apapun akan dilakukannya untuk mendapatkan semua keinginannya. Jawab Rin, dilihat dari beberapa sisi, dia jauh lebih berbahaya daripada 3 sekawan yang kamu kalahkan tadi. Jika dia berbuat hal licik padamu, kalau dia berani, aku akan langsung memenggal kepalanya. Sahut Damar sembari tersenyum menggelengkan kepalanya. Selesai mengatakannya, tiba-tiba Damar teringat akan sesuatu dan langsung berkata, omong-omong, tetua tidak tertarik menjadi ketua kuil surga. Jika tetua yang memimpin, bukankah bisa membuat beberapa perubahan, seperti menghapus perbudakan misalnya? Rin langsung tercengang, lalu merenung dan kemudian berkata, menghapus perbudakan. Hal-hal semacam itu terlalu mengada-ada. Damar pun hanya tersenyum menanggapinya, dia tak lagi mengatakan sepatah kata pun. Wajar memang, hampir di seluruh alam semesta mengalami permasalahan yang sama. Sebagian besar, mereka-mereka yang berkuasa selalu menerapkan sistem semacam itu. Jadi, sangat sulit untuk benar-benar menghapusnya. Selain itu, tiap-tiap dunia yang ada di alam semesta memiliki perkembangan mereka sendiri. Damar tidak perlu terlalu banyak ikut campur ke dalamnya. Jangankan mengurus dunia orang lain, dunia sendiri saja, bumi, Damar belum bisa sepenuhnya menangani semua urusan yang ada. Lagi pula, aku tidak tertarik menjadi ketua kuil, imbuh Rin. Tidak masalah jika kamu tidak tertarik. Tapi, jika tetua mau, aku bisa membantu tetua memenggal kepala si sialan itu. Sahut Damar dengan sedikit tersenyum. Rin bersikukuh pada sikapnya. Aku hanya ingin menjadi seorang pengemis dan menjalani hidup yang aman dan damai. Ucap Rin tegas. Benarkah? Sahut Damar tiba-tiba dengan mata yang menyipit. Sebenarnya, Damar ingin memberitahu dunia yang ada di luar kabut putih itu pada Rin. Hanya saja dia khawatir akan merubah tatanan alam semesta jika mengatakannya. Gunung Kekacauan memiliki tingkat kemisteriusan yang tinggi. Bagaimana jika seandainya level dewa dan setengah dewa yang ada di Origin Place ini keluar dari planet mereka? Apa yang terjadi jika mereka semua masuk ke dalam tatanan alam semesta? Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tepat di saat Damar dan yang lainnya asik makan di sebuah penginapan. Di sebuah paviliun Gunung Kekacauan, 2 pria tua berjubah hitam putih nampak asik bermain catur. Guntur yang berdiri tak jauh dari tangga, nampak mengeluarkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Entah berapa kali dia mencoba untuk melarikan diri. Namun, selalu saja berakhir dengan penangkapan kembali. Sekarang, dia tidak ada bedanya dengan orang biasa pada umumnya, sama sekali tidak bisa lepas dari genggaman orang-orang itu. Wush! Tepat pada saat ini, tiba-tiba muncul burung 7 warna yang melayang di udara. Kemudian, diikuti dengan turunnya sepasang gadis kembar. Bersambung, 1842. Salam hormat kami, Master Gabriel. Master Gabrino, ucap si kembar buru-buru begitu mendarat. Pria tua berjubah putih pun tersenyum menyambut kedatangan mereka. Kalian sudah kembali. Loh, Kirin mana? Tuan muda. Wanita dengan rok berwarna hijau pun langsung menangis. Tuan muda. Tuan muda ditawan oleh Damar. Apa? Tepat pada saat ini, 2 pria tua itu langsung bangkit berdiri secara bersamaan. Di saat yang bersamaan, tatapan dingin mereka juga mengarah pada Guntur. Guntur nampak mengangkat bahunya seolah tak peduli. Kenapa? Kalian pikir, hanya kalian saja yang boleh menahanku di sini, sedangkan Damar tidak? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Tepat pada saat ini, pria tua berjubah hitam nampak merenung sejenak sembari berkata, awalnya, aku merasa dengan kemunculan tulang naga dengan kekuatan level dewa ke dunia, aku bisa membuat Kirin merasakan sejauh mana kekuatan tulang naga. Lagi pula, dia juga termasuk pemuda berbakat dan kuat. Harusnya, dengan adanya roh api yang bersamanya, dia masih bisa menahan imbang bahkan menang melawan tulang naga. Sudah jelas bukan jika mereka semua tidak mampu mengalahkan Damar. Sahut Guntur nampak acuh memalingkan mukanya.
Pria tua berjubah putih pun melotot menatap Guntur. Pada saat ini, wanita dengan rok berwarna biru mulai membuka suaranya. Saat itu, Damar menghadapi mereka bertiga seorang diri. Namun tiba-tiba, dia mampu menembus batas teknik bela diri tingkat peak dan menjadi level dewa. Selain itu, ada sedikit keanehan pada sosok Damar ini. Teknik bela diri miliknya menyimpan dao pembunuh, teknik pedang dan dao pedang. Seolah-olah ketiga jenis teknik bela diri tersebut sepenuhnya terintegrasi dan melebur menjadi satu, benar-benar mengerikan. Saat dia telah menembus batas kekuatannya, serangan pedangnya mampu membuat lengan Lehmar patah, sedangkan dua sisanya hanya terdiam tak lagi berani menyerang, imbuhnya panjang lebar. Apa benar seperti itu? Tanya pria tua berjubah putih dengan wajah yang suram. Dia menahan tuan muda dan meminta kita untuk membawa Guntur dan Lutfi ke kota langit untuk melakukan pertukaran, sahut wanita yang memakai rok biru. Jika kita tidak pergi, maka tuan muda akan dibunuh. Setelah mendengar penjelasan si kembar, kedua pria tua itu nampak menghela napas panjang. Tidak heran jika tulang naga mampu melakukan ini semua. Apa yang harus kita lakukan? Tanya pria tua berjubah hitam pada pria tua berjubah putih. Masalah ini sudah di luar kendali kita, sahut pria tua berjubah putih. Aku akan pergi menemui penguasa kekacauan. Hei, tepat pada saat ini, tiba-tiba Guntur membuka suaranya. Tidak masalah jika kalian ingin melakukan pertukaran, tapi bawa juga tetua Liam dan istrinya. Jika tidak, aku lebih baik mati di sini daripada ikut kalian pergi. Tidak masalah bukan jika tuan muda kalian yang bernama Kirin itu juga mati di tangan sahabatku. Aku rasa semua ini setimpal. Kamu tidak takut mati? Tanya pria tua berjubah hitam dengan tatapan dingin. Aku hampir mati berkali-kali. Kalian pikir aku takut dengan kematian? Jawab Guntur dengan nada menghina. Ingat kata-kataku barusan. Jika menolak, aku tidak akan pergi bersama kalian. Pria tua berjubah putih pun lenyap dari lokasi. Sedangkan pria tua berjubah hitam nampak mondar-mandir tak jelas ke sana kemari. Kini, di ruangan hanya tersisa permainan catur yang belum berakhir. Tanpa terasa, 2 hari pun berlalu tanpa kegaduhan. Pada saat ini, di langit berbintang yang tak berujung, Hurai lagi-lagi terlihat bergerak menuju Origin Place. Di sebuah galaksi terluar Origin Place, pesawat Patua Pancing sedang bersandar di sebuah pangkalan stasiun antar bintang yang cukup besar. Pangkalan stasiun antar bintang itu adalah milik Galaxy Hero. Elvio beserta istrinya juga berada di pangkalan stasiun tersebut. Pada saat ini, mereka berdua keluar dari kabin dan menatap ke arah Patua Pancing. Tetua, kekuatan kekuasaan milik kita berdua tak hentinya bertambah kuat, sahut Elvio. Patua Pancing pun tersenyum saat mendengarnya. Ini sudah berada dalam prediksiku. Dengan masuknya Damar ke Origin Place, tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Bertambah kuat, hanya menunggu masalah waktu saja. Tepat pada saat ini, sebuah pesawat luar angkasa tiba-tiba mendekati mereka. Melihat pesawat luar angkasa yang datang, Elvio dan istrinya langsung mengerutkan keningnya. Hurai keluar dari dalam pesawat dan menatap ke arah Patua Pancing. Kenapa kamu kembali, Hurai? Tanya Patua Pancing sembari mengerutkan keningnya. Apa perlu aku lapor padamu kemanapun aku pergi di alam semesta ini? Sahut Hurai dengan senyum dingin di wajahnya. Hurai, jika Damar keluar kali ini, apa kamu akan ikut campur? Sahut Patua Pancing. Bukan urusanmu, sahut Hurai. Maksudku, jika kamu memang memilih untuk ikut campur, aku tak lagi peduli dengan semua ini, ucap Patua Pancing. Aku tidak bisa mengalahkanmu, aku juga tidak ingin mengantar nyawaku begitu saja. Raut wajah Hurai nampak dingin, dia lantas menatap ke arah Elvio dan istrinya, dengan tenang dia menjawab, aku tidak tahu. Patua Pancing pun menyipitkan kedua matanya. Kenapa? Seorang Hurai juga khawatir dengan kemunculan tulang naga yang akan mengancam dominasi Galaksi Haru dalam mengatur sistem alam semesta. Apa mungkin aku bisa takut hanya dengan perkara seperti itu? Cibir Hurai dengan senyum mengejek di wajahnya. Apa yang aku lakukan, tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Selesai mengatakannya, dia kembali menuju kabin dan menyalakan mesin pesawatnya. Tak berselang lama, dia pun bergerak menuju ke arah galaksi primordial. Apa sebenarnya yang dia pikirkan? Tanya Elvio sembari mengerutkan keningnya. Tidak ada yang tahu, jawab Patua Pancing sembari menggelengkan kepalanya. Tapi, sudah waktunya bagi kita juga harus kembali ke galaksi primordial.
Untuk apa? Tanya Elvio sambil mengerutkan keningnya. Jika Damar dan yang lainnya keluar, orang-orang yang ada di sana akan memberitahu kita. Saat itu tiba, bukankah kita akan tahu beberapa informasi terbaru? Masih cukup bagi kita untuk bergerak. Jika tidak, waktu 3 bulan yang kita punya habis, kita tak akan bisa berlama-lama di sana. Kalian lihat bukan, Hurai telah kembali. Aku rasa dia sudah menyadari sesuatu, sahut Pak Tua Pancing sembari menggelengkan kepalanya. Ayo kita pergi. Gunung Kekacauan, Kota Langit. Selama 2 hari terakhir, Damar yang lainnya hanya berada di penginapan. Hari ini, sama seperti biasanya, dia nampak sedang menyantap makanan di aula. Pada saat ini, sebuah sosok terlihat sedang berjalan mendekat ke arahnya. Salam hormat, Master Damar, ucap pria itu sembari membungkuk ke arah Damar. Damar mengerutkan keningnya menatap pria asing yang ada di depannya saat ini. Kamu, siapa? Pria itu pun tersenyum menjawab pertanyaan Damar. Perkenalkan, namaku Sain, pengikut Dewa Hurai. Mendengar nama Hurai, Damar, Talia dan yang lainnya pun tercengang. Kerutan di kening Kirin dan Rin pun menebal. Mereka berdua seolah familiar dengan nama Hurai. Sain nampak puas dengan respon terkejut yang Damar berikan saat ini. Apa bisa aku meminta waktu Master Damar sebentar? Tanya Sain sembari tersenyum. Damar pun mulai menyipitkan matanya. Apa ini keinginan Hurai atau justru hanya keinginan pribadimu saja? Tentu saja kedatanganku ke sini berdasarkan titah dari Dewa Hurai. Jawab Sain sambil tersenyum. Dewa ingin aku menyampaikan beberapa pesan pada Master Damar. Damar lagi-lagi dibuat terkejut. Sebenarnya, Damar sudah menduga adanya pengikut Dewa Hurai di daratan Temis ini. Bagaimanapun, berdasarkan penjelasan Rin dan Kirin, saat itu, Hurai dan Radin juga pernah singgah di daratan ini. Jadi, legenda yang beredar di dunia luar pun memang benar adanya. Piramida Radin benar-benar dibangun di daratan Temis. Itu sebabnya, tidak heran jika ada pengikut dewa di tempat piramida dibangun. Damar nampak merenung sejenak lalu berkata, baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bersambung 1843. Silakan ikut aku, Master Damar. Sahut Sain pada Damar masih dengan senyum di wajahnya. Damar mengikuti Sain berjalan ke arah luar menuju tempat yang sama sekali tidak ada orang di sana. Apa pesan yang Hurai berikan padaku? Tanya Damar. Dewa, tatapan mata Sain memancarkan aura kesalehan. Dewa memintaku untuk menyampaikan 3 pesan untuk Master Damar. Pertama, jangan ikut campur dalam peradaban yang ada di dunia ini. Raut wajah Damar pun seketika berubah saat mendengarnya. Dewa menyampaikan, alam semesta memiliki tatanan alam semesta sendiri. Keberadaan Origin Place tentu saja memiliki alasan kenapa terbentuk. Jika Master ikut campur dalam peradaban di dunia ini dengan mengubah kehidupan mereka menjadi peradaban tingkat 3 atau bahkan 4, maka besar kemungkinan alam semesta akan kacau. Di dalam 8 planet utama, mungkin ada sebagian tatanan yang tidak Master sukai. Namun, setidaknya hal seperti itu masih mampu menstabilkan alam semesta jauh dari kekacauan, ucap Sain. Jika peradaban di dunia ini meningkat menjadi tingkat 4, bisa dipastikan mereka akan meninggalkan daratan Temis dan bahkan Origin Place. Kekuatan mereka yang dahsyat, cukup mengguncang seluruh alam semesta. Imbus Sain. Damar menarik napas dalam-dalam dan kemudian berkata, aku tidak berencana ikut campur dalam hal itu. Pesan yang kedua, sahut Sain menatap Damar, jika masih ingin hidup, jangan sekali-sekali bermusuhan dengan Gunung Kekacauan. Terlepas dari kekuatan Master yang sudah menembus batas atau belum, jangan sekali-sekali melakukan hal itu. Kenapa? Tanya Damar. Dewa hanya memberiku pesan ini tanpa menyertakan alasannya. Jawab Sain sembari menggelengkan kepalanya. Lantas, pesan yang ketiga? Tanya Damar buru-buru. Sain menengadahkan kepadanya sembari berkata, pesan yang ketiga, jangan berbuat hal yang tidak-tidak pada piramida dewa, terutama pada piramida-piramida dewa yang berasal dari galaksi Haru. Jika tidak, dewa akan melenyapkan seluruh galaksi matahari dari alam semesta. Damar lagi-lagi dibuat tercengang. Galaksi Haru, penguasa alam semesta yang sebenarnya. Tidak diragukan lagi jika peradaban galaksi Haru telah mencapai tingkat yang tertinggi. Sudah jelas mereka bukanlah peradaban yang bisa Damar ganggu begitu saja. Hanya perkara mudah bagi mereka untuk melenyapkan sebuah galaksi dari alam semesta ini. Damar sama sekali tidak pernah berpikir akan melakukan semua itu. Dia lantas menganggukkan kepalanya. Beritahu pada Hurai,
aku sama sekali tidak mempunyai pikiran untuk melakukan semua itu. Memang itu yang terbaik, ucap Sain dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, aku harap semua yang Master lakukan selanjutnya akan berjalan lancar. Damar lantas sedikit membungkukkan badannya. Meski Sain hanyalah ahli bela diri tingkat setengah dewa, tetap saja merupakan pengikut Dewa Hurai. Damar tentu saja tidak akan bersikap angkuh. Setelah memberikan salam, Sain lantas segera lenyap dari lokasi. Saat ini, Damar terlihat sedang merenung. Terlihat jelas, dengan datangnya pengikut Dewa Hurai menemuinya barusan, artinya semua masalah yang sedang terjadi di daratan Temis ini, termasuk masalah seni bela diri menjadi dewa miliknya, sudah sampai ke telinga Hurai dari sosok Sain ini. Damar nampak mengerutkan keningnya. Dia tidak tahu apakah Hurai merupakan sosok yang bermulut besar atau tidak. Jika sampai berita ini tersebar ke telinga Big Jade dan orang-orang dari galaksi Haru lainnya, entah apa yang akan mereka lakukan untuk menjebaknya nanti. Damar menggelengkan kepalanya, dia merasa harus segera memanfaatkan waktu yang ada. Dragon Nine Changes. Sampai detik ini, Damar masih belum bisa menguasai sepenuhnya. Namun, dia sendiri tidak tahu sejauh mana batas kekuatannya setelah menguasai Dragon Nine Changes sepenuhnya. Damar hanya bisa mengandalkan teknik bela dirinya yang meningkat sangat pesat. Yah, mungkin ini adalah waktu untuk mereka keluar dari daratan Temis ini. Damar nampak menghela napas panjang. Koak, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kicauan burung yang menggema di seluruh kota langit. Raut wajah Damar seketika berubah, dia lantas menengadahkan kepalanya. Tak berselang lama, dia melihat 3 ekor burung 7 warna tengah melayang di kejauhan berusaha menghampirinya. Burung 7 warna, tidak salah lagi, itu adalah burung 7 warna. Orang-orang gunung kekacauan lagi-lagi turun gunung. Wush, wush, wush. Seluruh kota langit mendadak gaduh. Tak membutuhkan waktu yang lama, orang-orang yang tadinya berkumpul kini lenyap entah kemana. Tampaknya, mereka semua memilih untuk bersembunyi di kediaman masing-masing. Gunung kekacauan, burung 7 warna. Bagi orang-orang yang ada di dunia ini, Gunung Kekacauan merupakan sosok yang mengerikan. Mereka semua takut untuk melihatnya secara langsung. Di dalam penginapan, nampak adanya semburan cahaya harapan di mata Kirin. Ingin rasanya dia langsung meringsek keluar. Namun, tepat pada saat ini, sosok Damar muncul di gerbang pintu penginapan. Sepertinya, posisimu di Gunung Kekacauan sangat penting. Mereka benar-benar datang kemari. Kurang lebih, ada sekitar 3 ahli bela diri tingkat dewa yang datang untuk menyelamatkanmu. Sahut Damar dengan senyum kecil di wajahnya. Tentu saja, jawab Kirin dengan sedikit bangga, bagaimanapun, aku adalah penerus dari Gunung Kekacauan, Tuan Muda Gunung Kekacauan. Ayo, ikut aku, sudah saatnya untuk melakukan pertukaran. Ucap Damar kemudian. Damar membawa Kirin seolah sedang membawa ayam. Dia menarik Kirin ke sebuah jalan. Saat melihat Damar keluar, 3 burung 7 warna nampak berputar-putar di langit untuk waktu yang cukup lama. Kemudian, setelah memastikan situasi aman, mereka bergerak menghampiri tempat Damar dan Kirin berdiri. Wush, wush, wush. Kepakan sayap burung 7 warna tak terkendali, membuat angin bertiup dengan kencang. Damar menatap ke arah langit dengan mata yang sedikit menyipit. Tuan Muda, kami datang. Teriak si kembar dengan wajah yang khawatir. Damar terlihat menyipitkan matanya menatap ke arah orang yang duduk di atas burung 7 warna. Selain si kembar, masih ada 3 pria tua, di mana 2 dari 3 pria tua itu mengenakan jubah full berwarna hitam dan putih, sedangkan sisanya hanya mengenakan sehelai kain biasa saja dengan memegang tongkat di tangan. Selain mereka, masih ada 4 orang lagi yang berada di belakang. Tidak hanya Guntur dan Lutfi saja, tapi juga dengan pria tua berambut putih dan seorang wanita berparas cantik bersama mereka. Kamu, yang bernama Damar? Tanya pria tua yang memegang tongkat. Yah, aku Damar, angguk Damar. Lebih baik melihat secara langsung daripada hanya mendengar nama kebesaranmu. Tulang naga, memang benar-benar menakjubkan. Sahut pria tua nampak tenang lalu melanjutkan kata-katanya. Apa kamu tahu konsekuensi apa yang harus kamu terima karena sudah berani menahan Tuan Muda Gunung Kekacauan? Damar mengerutkan keningnya. Terdengar jelas jika kata-kata pria tua itu menyimpan nada ancaman. Hal ini tentu saja membuat Damar sedikit kesal. Hanya saja, Gunung Kekacauan terlalu misterius.
Baik menurut ramalan Ringdam atau juga pesan Hurai yang disampaikan oleh Sain barusan, semua itu membuat Damar merasa sedikit ngeri. Meski kesal, Damar terpaksa tidak menunjukkannya. Tetua terlalu menganggap serius semua ini. Semua yang aku lakukan hanya untuk menyelamatkan diri saja, sahut Damar sembari tersenyum. Aku bersama teman-temanku datang ke daerah ini secara kebetulan. Kami semua tidak memiliki niat jahat. Tujuan kedatangan kami ke sini hanya untuk mencari warisan bela diri yang nantinya akan aku gunakan untuk menembus kekuatan teknik bela diriku, ucap Damar tenang. Selain itu, aku juga tidak bermaksud untuk melakukan invasi terhadap tempat ini. Alasan kenapa aku menahan Tuan Muda hanya untuk meminta gunung kekacauan melepas temanku. Imbu Damar, pandai sekali bersilat lidah, sahut pria tua itu sembari menyipitkan matanya. Lalu, apa kamu tidak pernah berpikir, bagaimana setelah pertukaran terjadi, pihak kamu menyesal dan menyerang kalian semua? Damar menyipitkan matanya secara perlahan, senyum lembut pun terpancar di wajahnya. Meski masih muda dan kekuatanku tak seberapa, aku termasuk orang yang lembut tidak suka kekerasan. Tapi, jika tetua benar-benar melakukannya, aku akan bertarung mati-matian, sahut Damar. Bersambung, 1844. Pria tua dengan tongkat di tangannya pun menatap tajam ke arah Damar. Kalian semua, cepat turun, ucap pria tua itu dengan senyum sinis di wajahnya. Tepat pada saat ini, raut wajah Lutfi dan wanita itu penuh dengan paksaan. Ayo turun, ucap Guntur pada Lutfi sembari menarik napas dalam-dalam dengan tombak naga biru di tangannya. Semua karakteristik dan kekuatan dalam tubuhnya sudah pulih seperti sedia kala. Lutfi nampak menghela napas panjang dan mengikuti Guntur melompat turun. Hal yang sama juga dilakukan oleh pria yang berperawakan liar. Dia menarik istrinya turun dari punggung burung 7 warna. Kamu juga boleh pergi sekarang, ucap Damar pada Kirin. Kirin menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ke atas punggung burung 7 warna. Tak lama kemudian, dia berbalik dan menatap ke arah Damar. Master Gabriel, Master Gabrino. Pemuda itu, ingin rasanya Kirin menyampaikan informasi yang dia tahu. Hanya saja, di tengah-tengah pembicaraan, dia seolah-olah teringat akan sesuatu dan tak lagi melanjutkan kata-katanya. Beliau adalah. Damar menatap pria yang berperawakan liar di hadapannya. Sebenarnya, ada dugaan di hati Damar saat memperhatikan jari-jari di tangan kanan pria itu. Hanya saja, Damar tidak bisa memastikannya sepenuhnya. Beliau adalah Tetua Liam, jawab Guntur sembari menghela napas panjang. Mendengar jawaban Guntur, raut wajah Damar seketika berubah, kebahagiaan pun muncul di hatinya. Dia tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Benar-benar sebuah kejutan yang tak terduga. Dengan begitu, dari sekian banyak misi yang Damar miliki, hanya tersisa piramida dan Dragon Nine Changes saja yang masih belum terselesaikan. Damar menarik napas dalam-dalam sembari menengadahkan kepalanya ke langit. Transaksi kita sudah selesai. Aku pamit undur diri, salam hormat, Tetua. Saat hendak pergi, tiba-tiba dua pria tua berjubah hitam dan putih menyebar ke dua sisi dengan cepat. Talia pun mengernyitkan dahinya, tak lupa dia menarik pedang Phoenix dari sarungnya. Bukankah aku sudah mengatakannya, apa ada kata-kataku yang membolehkan kalian pergi begitu saja? Tanya pria tua yang memegang tongkat. Tetua ingin bertarung melawanku, tanya Damar sembari menyusutkan matanya. Pria tua itu mengangkat tongkatnya sembari menatap ke arah Damar. Aku ingin kamu ikut denganku ke Gunung Kekacauan. Aku ingin meminjam tulang naga milikmu dan tulang Phoenix milik wanita itu. Kerutan di kening Damar pun semakin menebal. Entah kenapa ada firasat buruk yang dia rasakan. Namun, tepat pada saat ini raut wajah Kirin seketika berubah. Master, selama ini mereka tidak pernah menyiksaku, lebih baik. Damar merasa ragu sejenak. Dia tidak menyangka jika di situasi seperti ini Kirin justru membantu memihak padanya. Masalah ini tidak ada kaitannya denganmu, kamu bawa saja Pra dan Ble pergi dari sini, ucap pria tua itu berjubah hitam. Raut wajah Damar seketika berubah. Sikap baiknya justru tidak dihargai. Bak air susu dibalas air tuba. Di saat yang bersamaan, pedang naga Azure dan Dragon Sword yang ada di punggung Damar mulai bergetar. Damar terlihat menengadahkan kepalanya menatap ke atas. Tetua, aku tekankan sekali lagi, kedatanganku ke tempat ini sama sekali tidak membawa niat jahat atau semacamnya. Aku juga tidak berniat menjadikan Gunung Kekacauan sebagai musuh, tapi kenapa Tetua justru seolah memaksaku untuk melakukannya? Sahut Damar. Memaksamu,
Ucap pria tua dengan santainya, aku tidak memaksamu tapi hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Damar lantas menatap pria tua berjubah hitam dan putih sembari berkata, membuat kesepakatan dengan menggunakan kekerasan seperti ini. Bisa dibilang seperti itu, jawab pria tua itu dengan tersenyum, aku khawatir kalian semua akan kabur. Jika sudah begitu, harus kemana aku menemukan kalian? Kesepakatan seperti apa yang tetua inginkan? Tanya Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Pria tua dengan tongkat di tangannya pun tersenyum lalu berkata, ikut bersamaku menuju Gunung Kekacauan, maka akan ada seseorang yang akan menjelaskannya secara langsung padamu. Wajah Damar tiba-tiba berubah suram. Dia teringat akan ramalan yang diberikan Ringdam padanya. Jika harus pergi ke Gunung Kekacauan, aku tidak akan melakukannya, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya. Pria tua itu lantas mengerutkan keningnya sambil menatap Damar dengan tajam. Kedatanganmu ke tempat ini bukankah untuk mendapatkan warisan bela diri menjadi dewa? Benda-benda seperti itu sangat banyak di Gunung Kekacauan, bahkan termasuk arti mendalam dari tulang naga, Dragon Nine Changes dan juga arti mendalam tulang Phoenix, Phoenix Nine Changes. Jika kamu setuju, Gunung Kekacauan akan meminjamkannya atau bahkan membolehkan kalian membawa benda-benda yang kamu inginkan. Imbu pria tua itu. Mendengar penawaran seperti itu, hati Damar pun bergejolak, muncul ketertarikan dalam dirinya. Apa penawaran yang diberikan pria tua itu sangat menggoda. Tentu saja, Damar sudah pasti mengetahui tentang arti mendalam tulang naga. Namun, untuk arti mendalam dari tulang Phoenix, ini adalah kali pertama untuknya mendengar. Hanya saja, karena sama-sama merupakan karakteristik unik, jika tulang naga saja mempunyai Dragon Nine Changes, maka sudah pasti tulang Phoenix mempunyai sesuatu yang menjadi ciri khasnya. Jangan pergi. Tepat pada saat ini, terdengar suara guntur tiba-tiba. Tempat itu benar-benar aneh, ditambah dengan ramalan yang Ringdam berikan. Intinya, tempat itu sangat berbahaya. Aku khawatir, mereka menipumu dan membunuhmu langsung di sana. Namun, meski demikian, Damar masih saja tertarik dengan penawaran itu. Dengan penawaran menarik seperti itu, entah apa yang harus aku bayar untuk mendapatkan semua itu? Tanya Damar sembari menarik napas dalam-dalam. Pria tua itu lantas tersenyum dengan kedua mata menyipit. Tempat ini bukan tempat yang cocok untuk kita membicarakannya. Ikut denganku ke Gunung Kekacauan, sesampainya di sana, aku akan memberitahunya dengan lebih terperinci. Damar menghela napas panjang lalu menggelengkan kepalanya. Jika lokasinya berada di Gunung Kekacauan, aku tidak bisa menyetujuinya. Selesai mengatakannya, Damar kembali menggelengkan kepalanya dan berkata pada sahabat-sahabatnya, ayo, kita pergi dari sini. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Tepat pada saat ini, pria tua dengan tongkat di tangannya pun tersenyum licik. Barusan, aku hanya memberitahumu saja, bukan untuk berdiskusi denganmu. Kamu setuju ya bagus, tapi jika jawabanmu tidak, juga tetap harus setuju. Kamu tidak mempunyai pilihan. Begitu kalimat itu terlontar, sorot mata pria tua itu menyipit, tongkat yang ada di tangannya pun dia angkat. Tak berselang lama, aura yang ada dalam tubuhnya melonjak tajam. Aku dengar, kekuatan teknik bela dirimu adalah teknik bela diri gabungan. Sahut pria tua itu dengan senyum licik di wajahnya. Kebetulan sekali, aku ingin menjajal sejauh mana kekuatan teknik bela diri gabunganmu itu. Mari kita bertarung. Tepat pada saat ini, suara pria itu pun menggema, Gabrino. Mendengar ucapan pria tua itu, Gabrino dan Gabrino pun mulai bergerak. Hati-hati, teriak Damar. Dragon Sword pun langsung ditarik dari sarungnya. Wush! Tepat pada saat ini, seberkas cahaya melintas, Damar pun segera menoleh ke arah sumber cahaya. Tampak sebuah tongkat sedang bergerak menyerangnya. Dalam sekejap, muncul sebuah ancaman dalam benaknya. Di saat yang bersamaan, Gabrino dan Gabrino yang berada di belakangnya mulai menyerang ke arah Thalia dan yang lainnya. Aku sudah berkali-kali meminta kalian untuk tidak menggangguku. Kedua mata Damar langsung berubah menjadi semerah darah, aura pembunuh yang mengerikan pun juga ikut menyebar. Kirin yang melihat situasi ini dari udara pun bergegas mengendarai burung 7 warna untuk pergi menjauh. Kalian pikir aku akan takut dengan kalian? Teriak Damar sekali lagi. Dengan menggenggam Dragon Sword di tangannya, aura pembunuh di tubuh Damar mulai memenuhi sekitar lokasi. Dia bergerak maju dan melakukan serangan dengan tiba-tiba. Cetar, udara bagaikan terbelah saat Damar melancarkan tebasannya. Bersambung,
1845. Di sisi lain, wajah pria tua itu langsung berubah. Dengan satu tangannya, dia menarik kembali tongkatnya. Pada saat yang sama, energi Qi dalam tubuhnya melonjak dan ingin melancarkan serangan tandingan untuk menghadapi serangan Damar. Blar, di udara, gelombang udara yang mengerikan mulai menyebar ke segala arah. Krak, tongkat pria tua itu pun patah dalam sekejap. Setelah mencapai level dewa, kekuatan teknik bela diri gabungan milik Damar benar-benar tidak ada tandingannya. Raut wajah pria tua itu memucat. Akibat terkena serangan Damar, dia terpental hingga beberapa meter jauhnya. Damar lantas mengerutkan keningnya. Dia mengira jika pria tua yang sedang dihadapinya ini merupakan pimpinan dari kelompok yang menyerangnya. Diperkirakan kekuatannya juga sangatlah kuat. Namun pada akhirnya, siapa sangka jika hanya dengan sekali tebasan telah membuat pria tua itu terlempar begitu saja. Damar pun berbalik berniat untuk membantu Thalia dan yang lainnya. Namun, pada saat ini, sinar cahaya hitam dan putih milik Gabrino pun bergerak menjadi satu. Mereka terlihat pergi menjauh. Sedangkan Thalia, Lilia serta lainnya yang tengah berada di posisi awal mereka kini lenyap entah kemana. Kalian berani melakukannya, dasar sial. Teriak Damar sembari mengeluarkan sayapnya ingin menyusul mereka. Koak, tepat pada saat ini, suara kicauan burung terdengar memekakkan telinga, diikuti dengan munculnya burung 7 warna. Gabriel dan Gabrino membawa Thalia serta lainnya mengendarai burung 7 warna untuk segera pergi meninggalkan lokasi. Kurang ajar, teriak Damar sekali lagi. Dia menggunakan kekuatan tercepatnya untuk menyusul mereka semua. Namun, usahanya sia-sia. Di saat seperti ini, barulah dia merasakan seberapa cepat burung 7 warna saat terbang. Hanya dalam sekejap mata, burung 7 warna telah lenyap di pandangan matanya. Thalia, Lilia, pada saat ini, Damar mulai panik sejadi-jadinya. Hati merasa tak sanggup untuk mengejarnya. Damar pun memalingkan wajahnya dan menatap ke arah pria tua yang dilawannya dengan mata yang memerah. Saat melihat sosok Damar yang seperti ini, tubuh Kirin tak hentinya gemetar. Lantas, karena tak ingin berlama-lama lagi, dia pun memilih untuk segera pergi dari lokasi dengan mengendarai burung 7 warna. Kini hanya tersisa satu burung 7 warna lagi. Burung itu tampak berputar-putar di langit dan pada akhirnya menjemput pria tua itu. Dengan mengendarai burung 7 warna itu, pria tua itu pun terselamatkan dan mampu pergi menjauh. Hanya saja, saat berada di punggung burung itu, dia tak hentinya memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Meski sama-sama memiliki seni bela diri menjadi dewa, tapi kekuatan teknik bela diri Damar sangatlah kuat jika dibandingkan dengannya. Tak hanya itu saja, dari segala aspek pun dia tak sanggup mengimbangi kekuatan Damar. Hanya saja, meski begitu, muncul sebuah kebahagiaan di sorot mata pria tua itu. Sebelum meninggalkan lokasi, dia pun berkata pada Damar, "Aku sempat berpikir jika kamu memang kuat, tapi siapa sangka jika kekuatanmu akan sekuat ini." "Bagus, aku puas." Tubuh Damar serasa bergetar menahan amarahnya. "Kamu ingin mati?" ucap Damar perlahan. "Hehe." Pria tua itu menatap Damar, sembari membasuh darah yang ada di mulutnya. Dia berkata, "Jika ingin menyelamatkan mereka semua, datanglah ke Gunung Kekacauan." Selesai mengatakannya, burung 7 warna pun bergerak. Hanya dalam sekedipan mata, pria tua itu pun lenyap dari lokasi. Teriak Damar ke arah langit. Kemarahannya saat ini serasa ingin tumpah ruah. Segala jenis emosi mulai bermunculan dan bercampur aduk menjadi satu. Tatapan matanya fokus pada gunung menjulang tinggi yang ada di hadapannya. Dia tidak menyangka jika masalah ini akan berkembang sampai ke titik ini. Setelah berteriak beberapa kali dan menggertakkan giginya, Damar mulai mendarat di tanah dan berusaha untuk menenangkan diri. Tidak ada jalan lain. Karakteristik yang dimiliki Gabriel dan Gabrino sangatlah misterius. Kekuatan teknik bela diri mereka juga sangat mumpuni. Semua ini jauh di luar dugaan, membuat Damar tak sempat untuk bereaksi. Dalam sekejap, Lilia dan yang lainnya telah lenyap dari pandangannya. Melihat gunung kekacauan yang ada di hadapannya, raut wajah Damar berubah menjadi suram. Pada situasi seperti ini, mana mungkin dia masih mempedulikan sebuah ramalan. Dia bergerak dan menggunakan dao kecepatan miliknya. Layaknya sebuah anak panah yang terlepas dari busurnya, Damar berlari ke arah gunung kekacauan. Dari awal, dia sudah tak lagi memikirkan hidup ataupun mati. Yang ada dalam pikirannya saat ini hanyalah menyelamatkan Lilia dan yang lainnya.
Kecepatan berlarinya saat ini berada di titik tercepatnya. Bahkan, melebihi kecepatan terbangnya. Tepat di saat Damar mengalami hal yang tak terduga, pada saat ini kota Phoenix Eternal Planet. Beberapa orang tampak membawa beberapa persediaan di stasiun pesawat kota Phoenix. Di sana, terlihat Daisy sedang asik mengobrol dengan orang tua Damar. Daisy juga telah mencapai kekuatan tingkat Uncommon level. Dia tidak bisa tinggal di Eternal Planet untuk waktu yang lama. Kepulangannya kali ini hanya untuk mengatur segala sesuatu yang diperlukan oleh orang-orang bumi. Barulah sekarang dia memutuskan untuk kembali menuju bumi. Night Watcher membutuhkan latihan kultivasi, tapi orang tua Damar tidak memerlukannya. Tentu saja, Daisy pun berinisiatif untuk mengantar mereka berdua kembali ke bumi. Selain dirinya, masih ada Ringdam yang pergi menemaninya. Saat ini, dia sedang berdiri di samping Daisy dengan wajah yang tampak sumringah. Sepertinya, dia bahagia bisa berada di sisi Daisy. Tiba-tiba saja, Ringdam menyipitkan matanya. Entah kenapa dia langsung berlutut di lantai. "Kamu kenapa, Ringdam?" tanya Daisy saat melihat perubahan di wajah Ringdam. Tak lama, Ringdam mengeluarkan sebuah buku dan menuliskan beberapa kata di atasnya. "Kak Daisy, Damar, dan yang lainnya, sepertinya sedang dalam bahaya." Raut wajah Daisy seketika berubah saat melihat kata-kata yang ditulis Ringdam. Tanpa sadar, dia langsung menyampingkan tubuhnya dengan tujuan agar orang tua Damar tidak melihat isi tulisan di atas buku itu. Sikapnya itu merupakan sebuah naluri alamiahnya. Dia bahkan lupa jika orang tua Damar tidak mengerti dengan bahasa semesta. Selesai melakukannya, barulah dia menggunakan bahasa semesta bertanya pada Ringdam. "Sebenarnya apa yang terjadi?" tanya Daisy. "Aku tidak tahu. Aku hanya memiliki firasat. Namun firasat kali ini sangatlah kuat," tulis Ringdam di atas buku itu. "Karakteristik ramalanku berasal dari perkamen milik Damar. Aku memiliki sebuah ikatan dengan mereka semua. Setiap kali mereka dalam bahaya, aku bisa merasakannya. Dan kali ini adalah yang terkuat yang pernah ada." Daisy pun menggertakkan giginya. Dia menatap ke langit berbintang sembari berkata, "Terus bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan?" Ringdam menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan menulis, "Aku juga tidak tahu." Saat ini, Damar tentu saja tidak tahu apa yang dirasakan Ringdam. Entah apa yang akan terjadi jika dia tidak menggubris ramalan yang Ringdam berikan padanya. Yang ada dalam pikiran Damar hanyalah pergi menyelamatkan Lilia dan yang lainnya. Dia terus bergerak dengan cepat menuju ke arah Gunung Kekacauan. Penampakan Gunung Kekacauan bisa dilihat dari sudut mana saja di daratan ini. Tinggi gunung itu sungguh di luar nalar. Faktanya, planet di mana daratan Themis berada memiliki area yang lebih luas daripada bumi. Damar melewati semua area di bawah pemerintahan kuil surga. Saat hari gelap, keadaan sekitar benar-benar gelap. Damar sekalipun tidak bisa memastikan kemana arah yang dia tuju saat ini. Malam harinya, dia hanya bisa menghentikan langkah kakinya dan berusaha untuk tetap tenang. Dengan mengandalkan latihan kultivasi, dia menghabiskan malam dengan terus menstabilkan emosi di dalam hatinya. Situasi seperti ini terus berjalan hingga 2 hari lamanya. Dan pada saat yang ditunggu-tunggu, akhirnya dia berhasil tiba di kaki Gunung Kekacauan. "Orang hidup tidak boleh masuk." Sebuah kalimat terukir di batu besar di kaki gunung. Sekilas, Damar mampu merasakan jika orang yang menulis itu memiliki ilmu pedang yang telah mencapai tingkat dewa. Tepat pada saat ini, sebuah suara sayup-sayup mulai terdengar, seolah-olah ada seseorang yang sedang memainkan alat musik. Bersambung 1846. Damar mengerutkan keningnya. Alat musik yang saat ini dimainkan ternyata memiliki efek untuk mengganggu hati dan pikiran siapapun yang mendengarnya. Damar tak mempedulikannya. Dia menengadahkan kepalanya dan menatap gunung tinggi menjulang yang ada di hadapannya. Puncak gunung begitu tinggi. Damar yang saat ini berada di kaki gunung pun tak sanggup melihatnya. Puncak gunung seolah-olah tertancap dalam kabut putih yang tak berujung. Damar menarik napas dalam-dalam lalu menarik pedang naga Azure dan Dragon Sword. Satu patah kata pun tidak dia ucapkan. Kedua matanya langsung berubah menjadi semerah darah dan kemudian meringsek masuk ke dalam gunung kekacauan dengan mengangkat senjatanya. Kekuatan teknik bela diri yang mengerikan tengah terpancar di tubuhnya. Damar sendiri telah berkali-kali menahan emosinya dan berusaha bersabar dalam menghadapi gunung kekacauan. Dan sampai masalah berkembang ke titik ini, gunung kekacauan menahan semua sahabat-sahabatnya, kesabaran Damar sudah sampai batasannya.
Pada saat ini, aura pembunuh sedang menyelimuti tubuh Damar. Jika terjadi sesuatu pada Lilia, Talia atau yang lainnya, dia bertekad untuk membantai dan menghancurkan gunung kekacauan, meski nyawa menjadi taruhannya. Tepat pada saat ini, suara alat musik itu berubah, yang awalnya terasa sedih dan memilukan kini menjadi damai. Damar mengerutkan keningnya. Entah kenapa, di saat dirinya mendengarkan alunan musik itu, amarah yang meledak di hatinya mulai berangsur-angsur menjadi damai. "Hei nak," tiba-tiba terdengar suara seseorang menyapa Damar, "Aku sudah lama menunggumu di sini." Damar mencari asal sumber suara. Di sebuah batang pohon di kejauhan, seorang pemuda berjubah duduk bersilat, tangannya memegang alat musik yang berbentuk menyerupai telur dengan beberapa lubang. Tatapan pemuda itu sangat tenang mengamati Damar. Seperti yang diharapkan oleh pemilik tulang naga, dibandingkan dengan Raden, kamu lebih membuatku terkesima. Ucapnya sembari tersenyum. "Kamu salah satu anggota Gunung Kekacauan?" tanya Damar sembari menarik napas panjang. "Kamu apakan Lilia dan yang lainnya?" "Jangan khawatir," jawab pemuda ini dengan santai, "teman-temanmu berada di tempat yang aman sekarang. Sebelumnya, aku ingin meminta maaf padamu karena perbuatanku yang lancang. Aku terpaksa melakukan cara ini untuk mengundangmu ke sini karena sepertinya kamu benar-benar tidak ingin datang ke Gunung Kekacauan ini." "Siapa kamu?" tanya Damar menyipitkan matanya. "Aku," jawab pemuda itu dengan senyum di wajahnya, "kamu boleh menganggapku sebagai penguasa Gunung Kekacauan ini." "Entah, apakah Kirin pernah membahasnya di depanmu?" "Penguasa Gunung Kekacauan." Damar pun mengerutkan keningnya. Detik selanjutnya, dia menggenggam Dragon Sword dengan erat di tangannya. Tidak perlu mengeluarkan niat membunuh sebesar itu. Pemuda itu lagi-lagi tersenyum. Kemudian, dia mengambil alat musik miliknya dan melanjutkan ucapannya. "Saat itu, Raden memberiku alat musik ini. Sayangnya, lagu yang dia ajarkan terlalu menyedihkan." Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Damar sambil berkata, "Kemunculanmu di sini, itu membuktikan jika apa yang aku katakan pada Raden benar adanya. Dengan membawa kutukan, dia akhirnya tewas." Raden, pemilik tulang naga terdahulu. Dengan kematian Raden, barulah muncul penerus tulang naga yang lainnya. "Apa yang harus aku lakukan agar bisa melepaskan mereka semuanya?" sahut Damar setelah menarik napas dalam-dalam. "Hei nak, jangan terburu-buru. Lebih baik tahan dulu aura pembunuhmu itu, lalu duduk bersama dan mari kita bicara." Ucap pemuda itu. Dia justru terlihat tersenyum dan dengan hati-hati menyimpan kembali alat musik itu. Kecemasan di hati Damar benar-benar tak karuan. Namun saat ini, Lilia dan yang lainnya tengah berada di tangan musuh. Tidak ada pilihan lain, dia hanya bisa berusaha untuk menekan aura pembunuh yang ada di dalam hatinya. Begitu juga dengan kekuatan teknik bela diri dan juga kedua pedangnya, secara perlahan dia mulai mampu mengendalikan emosinya. "Bagus, memang harusnya seperti ini." Pemuda itu pun melompat turun dari atas batang pohon. Dia seolah-olah tidak begitu khawatir jika Damar tiba-tiba menyerangnya. Dia mulai mengamati Damar. Hal yang sama juga dilakukan Damar, dia mengamati pemuda yang ada di hadapannya dengan seksama. Selain itu, dia juga mencari kesempatan untuk menyerang pemuda itu. Penguasa Gunung Kekacauan, jika dirinya bisa mengalahkan penguasa yang satu ini dan mengendalikannya, maka bukan perkara sulit untuknya membebaskan Lilia dan yang lainnya. Usia pemuda yang ada di hadapan Damar saat ini berkisar antara 30-an tahun dan terlihat seperti orang biasa-biasa saja. Damar tahu, hanya ahli bela diri yang mencapai tingkatan tertentu saja yang bisa melenyapkan aura hingga seperti ini. Tidak diragukan lagi, pemuda yang ada di hadapannya memiliki kekuatan teknik bela diri setingkat dewa. Mengenai seberapa kuat, Damar pun masih abu-abu. Baiklah, tepat pada saat ini, penguasa Gunung Kekacauan nampak tersenyum. "Anggap saja aku sudah tahu banyak tentangmu. Jadi, mari kita mulai membicarakan sebuah kesepakatan. Aku membutuhkan bantuanmu dan gadis tulang Phoenix untuk menyelesaikan masalah yang ada di Gunung Kekacauan. Tentu saja, setuju atau tidak, keputusan tetap berada di tanganmu." Ucap penguasa Gunung Kekacauan sambil tersenyum, "Jika kamu menolak, aku juga akan membebaskan mereka semua, bahkan juga akan memulihkan karakteristik dua orang sahabatmu itu." "Memangnya ada hal semacam itu?" tanya Damar sedikit ragu. "Dengarkan dulu penjelasanku sampai selesai," ucap penguasa Gunung Kekacauan. Pada saat yang sama, area terluar galaksi primordial.
Sebuah pesawat diam-diam telah tiba di galaksi primordial. Di dalam pesawat, seorang anak berusia 3-4 tahunan sedang menatap kabut putih di kejauhan. Ada sedikit keraguan di matanya. Dia terlihat ragu untuk waktu yang cukup lama. Setelah beberapa saat, dia terlihat menghela napas panjang. Segera, cahaya keemasan mulai berkedip di sekujur tubuhnya. Jika Damar ada di sana, dia pasti tahu jika sosok tersebut sedang berkomunikasi dengan salah satu pengikut dewa. Pada saat ini, di sebuah planet dengan cahaya yang cukup redup di Origin Place, sebuah sosok dengan cahaya berkedip di sekujur tubuhnya sedang berada di sebuah ruangan. Tak berselang lama, dia membuka matanya dan mengamati sekeliling. Selesai melakukannya, dia bangkit berdiri dan keluar dari ruangan secara perlahan. Saat berjalan keluar, di hadapannya terdapat sebuah cekungan besar dengan sebuah piramida besar di tengahnya. Di atas piramida, sebuah aura jahat nampak memenuhi seluruh lokasi. Di depan piramida, ada sebuah halaman luas yang menyerupai alun-alun. Di sana, tidak sedikit orang yang sudah mulai berlutut. Yang mulia Dewa Kutukan, selamat datang di singgasana yang agung. Teriak orang-orang dengan serempak. Ya, Titan memiliki pengikut setia di planet ini. Dia juga telah membangun piramidanya sendiri dan mengadakan upacara menjadi dewa. Kamu, ucap Titan sembari menunjuk ke arah seorang pria tua, cepat kemari. Pria tua itu pun mengikuti Titan menuju sebuah ruangan. Bagaimana situasi Origin Place hingga saat ini? Tanya Titan dengan tenang. Yun telah menghancurkan beberapa lokasi di area kita ini. Semua orang Big Jade telah dibantai olehnya, sedangkan mereka-mereka yang sebelumnya diperbudak Big Jade, telah dibebaskan. Sahut pria tua itu, Yun telah menghancurkan semua planet yang didiami Big Jade. Asteria dan Hoshi tak terlacak, entah di mana mereka sekarang. Dan sampai detik ini, Yun terus mencari di mana keberadaan piramida milik Orpan, sepertinya dia ingin menghancurkannya. Titan pun tersenyum dingin, mereka memang pantas mendapatkannya. Terus, bagaimana dengan Damar? Damar, tepat pada saat ini, pria tua itu nampak merenung. Setelah terdiam sejenak, dia pun berkata, semenjak Damar menginjak sebuah planet milik Big Jade, entah kenapa dia seolah lenyap tak berbekas. Namun setelah itu, Yun langsung muncul ke permukaan, sedangkan Damar dan yang lainnya malah tak ada kabar. Entah kemana mereka pergi. Bersambung 1847. Selesai mendengar penjelasan pria tua itu, kerutan di kening Titan mulai menebal. Berdasarkan watak bocah itu, seharusnya tidak akan seperti ini. Mana mungkin seorang Damar tidak menyebabkan sebuah kegaduhan sedikitpun. Sampai detik ini, benar-benar tidak ada kegaduhan apapun. Jawab pria tua itu sembari menggelengkan kepalanya. Lalu, bagaimana dengan informasi lainnya? Tanya Titan kemudian. Galaksi Aviar tampaknya sangat khawatir dengan semua ini. Meski telah menyiapkan banyak pasukan, entah kenapa mereka tidak melanjutkan penyerangan ke daerah terdalam Origin Place, ucap pria tua itu. Setelah Galaksi Haru berkumpul dan bergerak menyerang ke daerah Origin Place yang terdalam, namun hasilnya tidak begitu bagus, banyak korban tewas dari pihak mereka. Imbuhnya, Titan mulai merenung sejenak. Selang beberapa saat, dia kembali berkata, terus, tempat yang aku minta kamu cari, apa sudah ditemukan? Pria tua itu menggelengkan kepalanya lalu menghela napas panjang. Sampai detik ini, kita tidak bisa menemukan sumber kejahatan itu. Diam-diam aku sudah memerintahkan beberapa orang untuk pergi menuju Underworld. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa kembali dengan selamat. Kemudian, setelah berhasil mengumpulkan beberapa data, semua petunjuk mengarah pada Gunung Kekacauan. Tempat itu, kita tidak bisa memasukinya begitu saja. Baiklah, lupakan saja, ucap Titan. Ingat, begitu ada berita mengenai Damar, segera hubungi aku. Imbuh Titan. Selesai mengatakannya, cahaya keemasan kembali berkedip di tubuhnya. Pria tua itu lantas berlutut di tanah dengan penuh hormat sembari berkata, hormat kami pada Dewa Kutukan yang agung. Tidak salah lagi, Titan sendiri yang memproklamirkan sebagai Dewa Kutukan. Hanya orang-orang Big Jade yang memanggilnya dengan sebutan Dewa Kekacauan. Damar tak tahu menahu dengan apa yang terjadi pada Titan. Dia juga tak tahu bagaimana kondisi terkini Origin Place. Saat ini, Damar mengerutkan keningnya sembari menatap ke arah pemuda yang ada di hadapannya. Bagaimana menurutmu dengan energi yang ada di Gunung Kekacauan ini? Tanya pemuda itu pada Damar. Damar tidak tahu apa maksud pemuda itu menanyakan hal seperti ini. Namun, dia tetap memilih untuk menjawabnya.
Sepintas, gunung kekacauan ini memang sangat cocok untuk berlatih kultivasi, jawab Damar kemudian menghela napas panjang. Tepat sekali, tempat ini memang sangat cocok untuk berlatih. Kami di sini memiliki warisan zaman kuno yang sebagian besar membahas tentang bagaimana cara mencapai level dewa, ucap penguasa gunung kekacauan. Selama bertahun-tahun, dari tiap-tiap generasi, kami sudah banyak mencetak ahli bela diri terkuat di sini. Selesai mengatakannya, dia terlihat tersenyum, namun, selama waktu bertahun-tahun itu, hanya sedikit orang saja yang melakukan turun gunung. Selain itu, jumlah populasi di tempat ini tidak bertambah tapi justru semakin sedikit. Kamu tahu apa alasannya? Bagaimana aku tahu? Buang-buang waktuku saja. Umpat Damar dalam hati. Tentu saja kalimat makian seperti tidak dia keluarkan secara langsung. Bagaimanapun, nasib Lilia dan yang lainnya masih berada di tangan musuh. Terpaksa, dia hanya bisa menyimpan rasa kesal dan amarah di lubuk hatinya yang terdalam. Aku tidak tahu, jawab Damar santai, karena mereka, dari tiap-tiap generasi, selalu masuk ke dalam gunung kekacauan yang terdalam, sahut pemuda itu. Ini adalah kesalahan yang dibuat oleh klan penjaga pintu. Apa hubungannya semua ini dengan klan penjaga pintu? Tanya Damar sedikit terkejut. Pada awalnya, ada sebuah pintu surga di daratan ini, jawab pemuda itu. Pintu surga itu terhubung ke dunia lain dan klan penjaga pintu bertugas untuk menjaga wilayah ini. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan masuk dan sebaliknya. Mendengar penjelasan pemuda itu, pikiran Damar semakin abu-abu. Dia pun mengerutkan keningnya dan bertanya, semacam alam semesta paralel. Apa? Tanya penguasa gunung kekacauan nampak heran. Bukan apa-apa, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya. Boleh dilanjut. Saat itu, Radin dan Hurai datang ke dunia ini. Dan saat mereka pergi, klan penjaga pintu memilih ikut pergi bersama mereka. Karena tidak ada yang menjaga pintu surga itu, kemudian muncullah seseorang dan binatang buas. Setelah itu, pintu surga tak lagi pernah terlihat alias lenyap. Begitu orang itu muncul, tak berselang lama dia lenyap dari dunia ini. Sedangkan binatang buas itu tetap tinggal dan membawa bencana ke dunia ini. Orang-orangku dari gunung kekacauan pun bergegas keluar dan pergi untuk menangkapnya. Sekuat apapun pasukan yang aku kirim, tidak ada yang bisa membunuh makhluk itu. Pada akhirnya, kita tak lagi berniat membunuh binatang buas itu dan hanya ingin mengirimnya ke area gunung kekacauan yang terdalam, ucap penguasa gunung kekacauan dengan senyum pahit di wajahnya. Jadi, itu sebabnya kenapa kita tidak mengizinkan para penyusup seperti kalian datang ke tempat ini, imbu penguasa gunung kekacauan. Karena para penyusup seperti kalian hanya akan membawa kesialan di tempat ini. Dalam miliaran tahun terakhir, kami telah melatih beberapa generasi terhebat gunung kekacauan untuk menerima tanggung jawab memasuki gunung kekacauan yang terdalam. Tugas mereka hanya satu, membunuh binatang buas itu. Sahut penguasa gunung kekacauan masih dengan senyum pahit di wajahnya. Namun, semua yang kami lakukan sia-sia, tidak ada satupun yang berhasil melakukannya. Sampai detik ini, entah sudah berapa generasi yang gugur di tangan binatang buas itu. Imbuhnya, jadi, kamu berharap aku pergi untuk membasmi binatang buas itu? Tanya Damar. Pemuda itu pun mengangguk, yaps, tepat sekali. Kamu adalah pemilik tulang naga, sedangkan gadis itu adalah pemilik tulang phoenix. Ditambah lagi dengan tulang kirin yang kami punya. Selama kalian bertiga menjadi dewa, bisa jadi kalian mampu membasmi binatang buas itu. Kerutan di kening Damar pun menebal. Penguasa gunung kekacauan nampak memperhatikan Damar. Tentu saja, selama bisa menyelesaikan tugas ini, aku tidak akan menyakitimu. Semua warisan yang ada di gunung kekacauan ini bisa juga kamu bawa. Jika semua telah berakhir, aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia yang sangat besar. Rahasia mengenai bagaimana alam semesta ini terbentuk. Rahasia bagaimana asal-muasal karakteristik terbentuk dan juga bagaimana karakteristik itu musnah. Harus dikatakan, penawaran yang diberikan oleh penguasa gunung kekacauan sangatlah menggoda. Damar pun terlihat menarik napas dalam-dalam. Kamu saja tidak bisa membunuh binatang buas itu, kenapa malah berpikir aku bisa melakukannya? Ucap Damar, aku tidak memiliki garis keturunan dari leluhur terdahulu. Jawab penguasa gunung kekacauan sembari menggelengkan kepalanya. Ditambah lagi, binatang buas itu tergolong istimewa. Kekuatan karakteristik jenis apapun tidak akan mampu melukainya sedikitpun. Sedangkan teknik bela diriku memiliki kekuatan yang sangat terbatas,
sulit untuk menembus pertahanannya. Kerutan di kening Damar semakin menebal. Dia sedikit tidak percaya dengan orang yang satu ini. Hurai sempat memperingatkannya untuk tidak membuat ulah atau bahkan bermusuhan dengan Gunung Kekacauan. "Kamu tahu keberadaan alam semesta?" tanya Damar sembari menengadahkan kepalanya. "Ya," jawab penguasa Gunung Kekacauan, "semua yang aku tahu justru lebih banyak daripada yang kamu bayangkan." Tatapan mata Damar sedikit menyipit. Jika dirinya mampu memiliki warisan bela diri itu, maka sejatinya itu adalah sesuatu hal yang bagus. Teknik bela diri bumi dari awal telah memiliki banyak warisan bela diri. Jika bisa membawanya kembali, tidak diragukan lagi, dalam periode yang sangat singkat, bumi akan memiliki ahli bela diri tingkat dewa dalam jalur spesialis kekuatan teknik bela diri. Dengan begitu, bumi akan menjadi salah satu deretan 8 planet utama. Dan mereka-mereka yang menggunakan jalur kekuatan teknik bela diri untuk menjadi dewa, akan sangat berbeda dengan para dewa yang melakukan upacara dewa. Mereka tidak menerima karunia energi dari alam semesta, juga tidak terikat dalam aturan alam semesta. Dengan begitu, mereka bisa menetap di bumi untuk waktu yang lebih lama. Dengan kata lain, selama mampu menahan serangan Big Jade dan galaksi Haru kali ini, bumi akan benar-benar aman tanpa gangguan apapun di masa depan. Hanya saja, entah kenapa Damar selalu merasa was-was saat mendengar nama Gunung Kekacauan. Apa dia harus menerima tawaran ini? Bersambung 1848. Jika dirinya setuju, itu artinya dia tidak sedang membuat masalah dengan Gunung Kekacauan. Namun, Damar selalu teringat akan ramalan Ringdam yang ditujukan kepadanya. Jika dia benar-benar melakukannya dan masuk ke dalam Gunung Kekacauan, maka maksud dari ramalan Ringdam jelas mengartikan jika dirinya dan Thalia akan tewas di tangan binatang buas itu. Apa benar seperti itu? Damar lagi-lagi mengerutkan keningnya. Tiba-tiba, dia langsung menengadahkan kepalanya dan menatap ke arah penguasa Gunung Kekacauan. "Kalau memang seperti itu, apa boleh aku menanyakan satu hal?" tanya Damar terhenti sejenak. Saat itu, ketika Raden dan Hurai tiba ke tempat ini, sebenarnya apa yang sedang terjadi? "Mereka berdua," sahut penguasa Gunung Kekacauan sembari menghela napas panjang, "masalah itu sudah terjadi selama bertahun-tahun yang lalu. Kami di sini hanya mempunyai sebuah catatan saja." "Kamu belum sempat mengalaminya?" tanya Damar sedikit ragu. "Mengalaminya?" Penguasa Gunung Kekacauan pun tersenyum kecut. "Kamu pikir aku sudah hidup berapa lama?" Damar pun sedikit terkejut. Apa tidak bisa hidup hingga selama itu? Penguasa Gunung Kekacauan pun menggelengkan kepalanya. "Meski memiliki seni bela diri menjadi dewa, bukan berarti jika kami abadi." Saat binatang buas melakukan serangan balik, penguasa Gunung Kekacauan adalah orang pertama yang akan masuk ke dalam Gunung Kekacauan yang terdalam. Bahkan, penguasa Gunung Kekacauan harus rela menggunakan nyawanya untuk menghentikan serangan binatang buas itu. Begitu makhluk itu keluar dari Gunung Kekacauan, akibatnya bisa fatal. Entah sudah berapa generasi penguasa yang tewas sampai akhirnya amanah ini jatuh ke tanganku. Damar nampak tercengang. Tanpa sadar, muncul banyak spekulasi dalam pikirannya. Meski sejarah yang dimiliki daratan Temis sangatlah panjang, peradaban mereka masih tetap tertinggal. Hal itu dikarenakan semua pemikiran penduduk asli daratan Temis terfokus hanya pada teknik bela diri. Atau bisa jadi, mereka kekurangan orang yang memiliki karakteristik mekanik, sehingga menyebabkan kemajuan peradaban berjalan lambat. Sedangkan Orpan dan lainnya yang memiliki umur panjang, memiliki kesempatan untuk melakukan upacara dewa dan mendapatkan karunia energi alam semesta. Hanya saja, mereka harus membayar semua itu dengan kebebasan mereka yang terbatas. Selain itu, mereka semua memiliki kemampuan awet muda, berbeda dengan orang-orang yang ada di daratan Temis. Berdasarkan catatan sejarah yang kami punya, saat Hurai dan Raden muncul ketika itu, klan penjaga pintu juga masih ada. Mereka berkunjung ke Gunung Kekacauan untuk meminjam warisan bela diri. Hanya saja, karena kami menolak maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Mungkin, karena tidak sekuat dirimu yang sekarang, mereka berdua harus rela menelan kekalahan. Selepas itu, mereka berdua membawa kabur klan penjaga pintu dan akhirnya terjadi kejadian yang aku ceritakan di awal, ucap penguasa Gunung Kekacauan. Lagi-lagi Damar dibuat tercengang dengan cerita penguasa Gunung Kekacauan. Selang beberapa saat, dia menghela napas panjang lalu berkata, "Ya, aku rasa kesepakatan ini bukannya tidak mungkin akan terjalin.
Jadi, tatapan mata penguasa Gunung Kekacauan sedikit menyipit, kamu setuju? Damar menggelengkan kepalanya sembari berkata, aku bisa saja menyetujuinya, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Katakan saja, apa itu? Ucap penguasa Gunung Kekacauan dengan santai. Pertama, aku dan Thalia akan membantu kalian untuk menyerang binatang buas itu, tapi bukan sekarang, sahut Damar, kami berdua masih mempunyai urusan di luar sana yang harus diselesaikan terlebih dulu. Kampung halamanku berada dalam bahaya untuk saat ini, kami harus menyelesaikannya terlebih baru kemudian membantu kalian. Kedua, kekuatan Thalia dan Kirin masih belum mencapai tingkat dewa. Ucap Damar, mungkin, mereka bisa mencapai tingkat kekuatan dewa besok, atau bahkan sampai ratusan tahun lamanya. Atau justru tidak mungkin mencapainya, aku tidak sanggup untuk menunggu selama itu. Penguasa Gunung Kekacauan pun mengerutkan keningnya, bagaimana jika setelah pergi dari sini, kalian tidak akan kembali lagi? Tidak ada pilihan lagi, jawab Damar sembari menggelengkan kepalanya, semua aku serahkan padamu, mau percaya atau tidak dengan kami. Jika mendengar dari kata-katamu barusan, aku bisa melihat jika masalah ini sangatlah berbahaya. Aku tidak takut, tapi untuk saat ini aku tidak boleh mati di sini. Sahut Damar, aku juga sama denganmu, banyak tanggung jawab dan harapan yang ada di pundakku. Begitu aku mati, maka kampung halamanku dan semua manusia yang ada pasti akan dibantai tak tersisa. Penguasa Gunung Kekacauan lagi-lagi mengerutkan keningnya sembari berkata, kalau memang seperti itu, baiklah, aku akan memilih percaya padamu. Hanya saja, perlu berapa lama kamu kembali ke tempat ini? Butuh sebuah kebetulan dan keberuntungan untuk datang ke tempat kalian ini. Aku juga tidak tahu pasti akan butuh berapa lama. Namun, aku bisa jamin akan datang ke tempat ini setelah 10 tahun mendatang, jawab Damar. Setelah 10 tahun bukan, penguasa Gunung Kekacauan pun nampak merenung sejenak, aku bisa saja menunggumu selama itu. Selesai mengatakannya, dia nampak mengangkat alisnya, namun, jika memang seperti itu, aku tidak bisa menyerahkan semua warisan pada kalian. Sebagai gantinya, aku akan membiarkanmu untuk memahami arti mendalam tulang naga dan tulang phoenix. Anggap saja ini adalah uang muka dariku. Jika kalian berhasil membunuh binatang buas itu dan bisa kembali dalam keadaan hidup, aku akan menepati janjiku di awal. Imbuhnya, Damar pun tercengang, dia menatap pemuda yang ada di depannya seolah tak percaya. Kamu menyetujui syarat yang aku berikan? Yah, apa boleh buat, aku tidak mempunyai pilihan lain, jawab pemuda itu dengan senyum pahit di wajahnya. Selama binatang buas itu belum mati, maka generasi demi generasi yang Gunung Kekacauan miliki akan terus masuk ke Gunung Kekacauan yang terdalam. Selesai mengatakannya, dia pun melambaikan tangannya, ayo ikut aku akan membawamu untuk bertemu dengan sahabat-sahabatmu. Hati Damar pun tersentak, meski kewaspadaan masih tetap hadir dalam dirinya, Damar terus mengikuti pemuda itu dari belakang masuk ke dalam Gunung Kekacauan. Gunung Kekacauan merupakan gunung tertinggi dan memiliki area yang sangat luas. Di puncak, banyak bebatuan terjal yang menjadi ciri khasnya. Selain itu, di antara sela-sela pegunungan, telah dibangun banyak bangunan yang menyerupai pavilion. Damar dibawa masuk menuju puncak. Di sana, nampak sebuah ruang terbuka dengan banyak bangunan di atasnya. Saat Damar tiba, terlihat Lilia dan yang lainnya sedang berdiri di salah satu ruang terbuka itu. Lilia tampak menggenggam erat sebuah botol kecil di tangannya dan menatap sekeliling dengan panik. Di sekitar mereka, pria tua berjubah hitam dan putih serta pria dengan tongkat patah di tangannya sedang berdiri mengawasi mereka. Namun, begitu melihat Damar dan penguasa Gunung Kekacauan masuk, mereka bertiga langsung memberi hormat, salam hormat yang mulia penguasa Gunung Kekacauan. Tidak perlu seketat ini, aku sudah membuat kesepakatan dengan Damar, ucap penguasa Gunung Kekacauan. Dia menyetujuinya, tanya pria tua dengan tongkat patah di tangannya. Damar pun mengangkat alisnya dan berkata padanya, menurutmu bagaimana? Muncul aura pembunuh di sorot mata Damar saat ini. Penguasa Gunung Kekacauan nampak menghela napas panjang, aku tahu jika cara yang aku lakukan untuk membawamu ke sini sangat tidak sopan. Tapi, jika tidak menggunakan cara itu, aku khawatir kamu tidak akan datang kemari. Damar lantas menghampiri para sahabatnya. Sedari tadi, Damar juga terus menggenggam sebuah botol kecil yang berisi serbuk iblis. Kita sudah aman untuk sementara waktu, sahut Damar pada Lilia. Kemudian,
dia pun menjelaskan semuanya pada para sahabatnya. Setelah mendengar penjelasan Damar, Lilia langsung mengerutkan keningnya. Benarkah? Bukankah itu semua akan menguntungkan kita? Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apa mungkin semua ini hanya akal-akalan mereka saja? Bersambung 1849. Lilia menggunakan bahasa bumi. Dia tidak khawatir jika pihak Gunung Kekacauan akan mengerti dengan ucapannya. Damar tampak merenung sejenak lalu berkata, entahlah, aku juga tidak tahu. Sebenarnya, dia tidak terlalu banyak membahas soal Gunung Kekacauan ini. Aku juga tidak tahu apakah yang diucapkannya itu benar atau tidak. Namun, terlepas dari itu, dia tetap membiarkan kita untuk memahami arti mendalam dari tulang naga dan tulang phoenix. Lebih baik, kita segera pergi dari tempat ini. Karena kita sudah setuju, setelah menyelesaikan urusan di luar, aku dan Thalia akan kembali ke tempat ini, imbu Damar. Tapi, bagaimana dengan ramalan Ringgam? Sahut Thalia tiba-tiba, sejak menginjakkan kaki di tempat ini, entah kenapa perasaanku selalu tidak tenang. Damar menarik napas dalam-dalam lalu berkata, aku juga merasakannya, tapi tidak ada pilihan lain. Kita jalani saja semua ini dan berharap semua akan berjalan lancar. Tepat pada saat ini, penguasa Gunung Kekacauan membuka suaranya, bahwa mereka semua menuju kuil bela diri dewa di Akademi Hitam Putih untuk melihat-lihat beberapa warisan bela diri. Sedangkan dua orang yang kehilangan karakteristiknya, bawa menuju kolam eternal untuk pemulihan. Damar menatap Lutfi dan istri Liam dengan curiga. Berdasarkan keterangan Guntur, Lutfi tidak ditahan bersamanya melainkan dibawa ke sebuah tempat yang berbeda. Mengenai tempat apa itu, Guntur pun tidak begitu jelas. Karena waktu yang terlalu singkat, mereka pun tidak mempunyai waktu banyak untuk mengobrol dengan Lutfi. Mari, ikut aku, sahut pria tua berjubah hitam. Aku ingin bersama mereka. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang berasal dari Liam. Pria tua dengan tongkat patah di tangannya pun menatap ke arah penguasa Gunung Kekacauan. Penguasa Gunung Kekacauan pun dipaksa merenung kembali. Bukankah kamu mempunyai kesempatan untuk melihat warisan bela diri di kuil bela diri dewa? Tanpa warisan bela diri, aku tetap bisa memiliki seni bela diri menjadi dewa, ucapnya dengan tenang, aku tidak ingin berpisah dengan istriku lagi. Oke, kalau begitu terserah padamu, ucap penguasa Gunung Kekacauan. Selesai mengatakannya, dia menatap Damar sembari berkata, setelah kalian memutuskan untuk pergi, ingat beritahu aku terlebih dulu. Pasti, angguk Damar. Dan begitulah, semua berjalan dengan lancar tanpa suatu hambatan apapun. Tempat ini seolah menjadi saksi dari pertemuan mereka yang serba kebetulan ini. Damar, Thalia, Guntur dan yang lainnya, dibawa menuju sebuah gua yang luas dengan banyak buku yang tertata di sekelilingnya. Orang-orang dari Gunung Kekacauan sama sekali tidak mempersulit mereka. Total ada 9 tingkat di dalam goa. Mereka berempat, ditambah dengan Kirin dan si kembar, dibawa langsung menuju ke lantai 9. Sesampainya di lantai 9, pria tua berjubah hitam langsung menyodorkan 2 buah buku pada Damar dan juga Thalia. Di dalam buku ini tercatat arti mendalam dari tulang naga dan tulang phoenix. Buku ini merupakan peninggalan dari para leluhur, kalian boleh menggunakannya, ucapnya. Selesai mengatakannya, pria tua itu melanjutkan kata-katanya, kalian juga boleh memilih satu warisan bela diri, tapi hanya satu, tidak boleh lebih. Di tempat ini, total ada 24 warisan seni bela diri menjadi dewa. Ucap pria berjubah putih, dari 24 warisan itu, belum pasti akan cocok dengan kalian. Masih sama seperti di awal, kalian hanya boleh memilih satu dari sekian banyak warisan. Damar pun dibuat terkejut setelah mendengarnya. Dari 3 wilayah besar yang ada di daratan Themis, sedikit banyak hanya akan memiliki satu warisan bela diri saja. Namun berbeda dengan Gunung Kekacauan, mereka memiliki 24 warisan bela diri. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak heran jika Gunung Kekacauan memiliki warisan sebanyak itu. Tentu saja, Damar bisa mengerti alasan kenapa mereka tidak diperbolehkan untuk melihat semuanya. Bukankah sama saja, antara mereka melihat semuanya dan mengingatnya dengan membawa warisan itu pergi bersama mereka? Terima kasih, angguk Damar. Kedua pria tua itu tak lagi berkata sepatah kata pun. Mereka hanya menatap dalam Damar dan yang lainnya baru kemudian pergi dari lokasi. Lilia dan Guntur tidak langsung pergi memilih buku. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres pada Lutfi dan istri Liam, ucap Guntur sembari mengerutkan keningnya. Ada apa?
Tanya Damar. Entahlah, hanya saja. Sejak awal, mereka ditahan secara terpisah. Jawab Guntur, Gunung Kekacauan benar-benar sangat misterius. Meski barusan kamu mengatakan mereka yang ingin bekerja sama dengan kita, sampai sekarang pun aku merasa ada sesuatu yang aneh. Seolah-olah mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Damar pun mengangguk setuju, aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Intinya, kita harus bergerak secepat mungkin. Ucap Thalia, untuk sementara waktu, semuanya terlihat baik-baik saja tanpa ancaman bahaya sedikitpun. Tapi, apa tidak aneh, semua ini berjalan begitu lancar. Begitu teringat dengan ramalan Ringdam, aku selalu merasa tidak tenang. Cepat kita segera berlatih dan mencari cara untuk pergi dari sini secepatnya. Aku setuju, angguk Damar, setelah pergi meninggalkan Gunung Kekacauan, kita harus menemukan tempat untuk membangun piramida kita baru kemudian pergi dari sini dan kembali menuju Origin Place. Yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar ucapan Damar. Tepat pada saat ini, Kirin mulai nimbrung dalam obrolan dengan berkata, sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan? Guntur nampak meliriknya sekilas, tiba-tiba, senyum kecut pun terpancar di wajahnya, dua orang ini adik seperguruanmu. Bukan, jawab Kirin, mereka adalah asistenku. Apa? Tanya Guntur sedikit terkejut, kamu punya asisten? Iya dong, satu generasi Gunung Kekacauan, hanya akan mengambil murid belasan saja. Demi terfokus untuk bela diri, asisten itulah yang bertanggung jawab atas makan minum dan tempat tinggal si pemilik. Saat mengatakannya, Kirin tiba-tiba tersenyum licik, kenapa? Kamu tertarik dengan mereka berdua? Bagaimana jika aku memberi mereka sebagai hadiah untukmu? Guntur pun tercengang, sorot kebahagiaan muncul di matanya, benarkah? Mendengar celotehan Kirin, Guntur pun mendadak sumringah. Sedangkan Damar dibuat tercengang di tempat. Si kembar nan cantik ini memiliki paras yang cantik. Bahkan keduanya terlihat sangat mirip. Jangankan Guntur, Damar pun dibuat menelan ludah saat mendengar ucapan Kirin barusan. Segera setelah itu, Damar merasakan tatapan dingin Lilia yang mengarah padanya. Senyum canggung pun dia sematkan sembari menoleh ke arah yang lain. Tentu saja, jawab Kirin, sebenarnya, mereka akan merasa bosan jika terus bersamaku. Kebanyakan waktu yang kita habiskan hanya berada di Gunung Kekacauan ini. Aku juga hanya terfokus pada latihan dan latihan. Jika ada di sampingku, mereka hanya akan mempengaruhi kecepatanku saat menarik pedang. Sial, maki Damar dan Guntur bersamaan. Guntur tanpa sadar menatap ke arah Damar. Terlihat jelas jika si hidung belang yang satu ini tertarik dengan tawaran Kirin. Guntur pun menoleh ke arah Lilia. Lilia lantas tersenyum sembari menyipitkan matanya. Kamu benar-benar menginginkan mereka berdua. Kamu, kan tahu aku adalah orang yang baik dan sangat jujur, sahut Guntur sembari batuk kecil. Lagi pula, saat ini usiaku sudah termasuk usia yang harus sudah menikah. Ditambah lagi, gen yang aku miliki cukup bagus. Aku merasa mempunyai keharusan dan tanggung jawab demi masa depan bumi nantinya. Aku berpikir sudah saatnya untuk menciptakan penerus yang menjaga bumi. Imbu Guntur. Lilia pun mengerutkan keningnya, dia lantas memalingkan wajahnya menatap Kirin. Apa alasanmu membiarkan mereka berada di sisi Guntur? Kirin sedikit batuk lalu berkata, bukankah barusan aku sudah mengatakannya? Nantinya kita akan bersatu dalam pertarungan hidup dan mati, sedangkan aku tidak pernah mempunyai teman. Aku juga tidak pernah menyukai orang-orang yang seumuran denganku. Begini-begini, aku juga termasuk orang yang baik. Jangankan dua gadis ini, selama aku punya dan kalian menginginkannya, aku akan memberikannya pada kalian. Imbuhnya, Damar dan Guntur menatap Kirin dengan sedikit curiga. Kirin seolah-olah sedang berlagak bodoh dan sesuka hati. Bersambung, 1850. Damar pun menatap si kembar. Hal yang membuatnya merasa aneh adalah ekspresi dua wanita itu sangat tenang. Tidak ada rasa sedih saat Kirin berniat untuk melepaskan mereka berdua. Melihat wajah penantian yang ada pada Guntur, Lilia pun merenung sejenak lalu berkata, masalah ini aku serahkan pada kalian, kamu juga harus bertanya pada kedua wanita itu mengenai kesediaan mereka ikut denganmu. Jika mereka mau, apa boleh buat. Tapi setelah kembali, lebih baik kamu memilih satu di antara mereka berdua. Dan ingat, jangan bikin gaduh dengan pernikahan kalian nantinya. Saranku, menikahi satu di antara mereka adalah hal yang paling baik. Imbu Lilia, dasar mesum. Thalia melotot menatap Guntur.
Bola mata Guntur nampak bergerak menatap ke arah si kembar. Dia menelan ludahnya dengan penuh harap. Damar tidak khawatir Kirin akan mempunyai niat terselubung. Si kembar juga hanya memiliki kekuatan tingkat uncommon level. Guntur dan yang lainnya bisa mengendalikan mereka nantinya. Guntur nampak senang bukan main. Dia lantas menatap Kirin. Kirin, bagaimana jika kita mendiskusikan masalah ini di sana? Damar nampak iri melihat kepergian Guntur dan Kirin. Tepat pada saat ini, dia merasakan sebuah tatapan dingin yang mengarah kepadanya. Kamu juga ingin seperti Guntur? Tanya Lilia. Aku, hehe, sedikit pun aku tidak mempunyai pikiran seperti itu. Jawab Damar buru-buru. Kalau kamu memang ingin, aku juga setuju kok, tidak masalah. Jawab Lilia memuji Damar, gen milikmu juga sangat bagus, bukan? Memang seharusnya banyak-banyak memiliki keturunan. Aku rasa Guntur keliru, sahut Damar. Lebih baik aku melihat-lihat arti mendalam dari tulang naga. Lilia pun memancarkan senyum di wajahnya, kemudian dia berjalan memasuki istana dan mulai mencari teknik bela diri yang cocok untuknya. Kondisi di lantai 9 sangatlah lengang, cukup aneh. Lilia memilah-milah buku dengan perlahan. Harera terlihat sedang melakukan kuda-kuda di sisinya. Guntur dan Kirin sedang asik mengobrol, sedangkan si kembar nan cantik itu nampak tersipu malu. Sedangkan Damar dan Thalia, mereka berdua sudah mulai duduk bersila dengan buku warisan di tangannya. Di atas buku itu tertulis literatur tulang naga. Saat membuka halaman pertama, di dalamnya tertulis 2 kalimat dengan menggunakan huruf daratan Themis. Naga terlahir dengan 9 keajaiban, 1 keajaiban 1 perubahan, Dragon 9 Changes. 9 perubahan keajaiban terbentuk, semua hukum tidak terkalahkan dan tubuh akan berubah menjadi dewa. Damar pun tercengang saat membacanya. Tubuh akan berubah menjadi dewa. Itu artinya jika mampu menguasai Dragon 9 Changes sepenuhnya, tubuh miliknya akan sama dengan mereka-mereka yang telah mendapat karunia dari alam semesta dan juga melakukan upacara dewa. Damar sudah beberapa kali bertempur dengan mereka-mereka yang memiliki kekuatan tingkat dewa. Dia tahu seberapa kuat tubuh mereka. Selanjutnya, dia terus membaca buku itu. Lagi-lagi tertulis sebuah kalimat. Transformasi pertama dari 9 transformasi Dragon 9 Changes. Transformasi naga emas, diperoleh dengan pemahaman sehingga terbentuk transformasi naga emas. Seluruh tubuh ditutupi dengan sisik emas, mampu meningkatkan energi dan kekuatan fisik. Transformasi jenis ini dia peroleh saat bertarung melawan Sun, juga merupakan kunci kemenangannya saat itu. Damar terus membaca buku itu hingga ke halaman kedua. Transformasi Dragon 9 Changes, transformasi naga kilat. Dengan membangkitkan naga kilat ini, tidak lagi takut akan guntur dan kilat. Akan bangkit dengan sendirinya saat disambar kilat atau guntur. Damar membuka halaman ketiga. Transformasi Dragon 9 Changes, transformasi naga darah. Menguasai dao pembunuh, akan bangkit dengan sendirinya saat aura pembunuh dalam tubuh terus meningkat. Akuisisinya mampu meningkatkan kecepatan membunuh tulang naga. Damar membuka halaman per halaman. Dia sendiri telah mengalami 7 transformasi. Selain yang telah disebutkan di atas, ada juga yang transformasi naga hitam. Mampu membangkitkan kekuatan yin dan tak lagi takut dengan kekuatan yin yang datang menyerang. Transformasi naga putih, melambangkan langit. Transformasi jenis ini bisa meningkatkan kekuatan karakteristik angin. Transformasi naga beracun, kebal terhadap racun apapun. Transformasi naga vitalitas, mampu meningkatkan kekuatan penyembuhan pada tubuh. Ketujuh transformasi itu telah dialami oleh Damar. Dia terus menelan ludah saat membuka halaman selanjutnya. Dalam buku itu, ada sebuah gambar berwujud naga merah muda. Melihat transformasi jenis ini, Damar sontak mengerutkan keningnya. Dia merasa sedikit aneh. Lantas, dia membaca penjelasan yang ada di bawah gambar tersebut. Transformasi naga jiwa, akan bangkit dengan sendirinya saat jiwa dalam keadaan hilang kendali. Begitu transformasi jenis ini bangkit, maka kekuatan pertahanan jiwa akan meningkat. Jika memiliki karakteristik jiwa, maka akan meningkatkan kemampuan karakteristik jiwa. Damar pun terdiam. Saat berada di Promise Island, dia sempat hilang kendali. Tapi, entah kenapa tidak membangkitkan transformasi jenis ini. Ada sedikit keraguan di dalam hatinya, namun dia tetap terus membuka halaman selanjutnya untuk melihat jenis transformasi yang terakhir. Damar lantas membukanya perlahan. Pada saat ini, hanya tertulis beberapa kata tanpa gambar di atasnya. Transformasi naga.
Tidak diketahui bagaimana cara membangkitkannya. Namun, begitu bangkit, baik karakteristik ataupun kekuatan akan meningkat tajam. Damar pun mengerutkan keningnya. Dua transformasi terakhir, terutama di bagian paling akhir membuat Damar pusing. Tidak ada catatan untuk bagaimana cara membangkitkan transformasi tersebut. Damar menatap Thalia. Pada saat ini, Thalia juga tengah mengerutkan keningnya. Di saat yang bersamaan, wanita itu mengangkat tangannya dan api membara pun tak hentinya muncul. Damar menatap Thalia dengan raut wajah yang nampak kusut. Bagaimana? Apa ada kemajuan? Thalia lantas mengerutkan keningnya. Literatur tulang Phoenix dikenal dengan nama Immortal Phoenix. Hanya saja, tidak ada catatan bagaimana cara untuk membangkitkan kekuatan itu. Di dalam buku ini juga ada beberapa gerakan yang dapat menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Sayangnya, aku tidak bisa melakukannya di tempat ini. Selain itu, berdasarkan catatan yang ada di buku ini, jika mampu menguasainya, kekuatanku akan setara dengan ahli bela diri tingkat dewa. Damar sontak tercengang. Dalam perjalanan kali ini, bukan tanpa keuntungan yang mereka dapat. Baik itu arti mendalam dari tulang naga atau juga tulang Phoenix. Jika ingin benar-benar menguasainya, maka dibutuhkan waktu untuk memahaminya. Di sisi lain, Lilia terlihat memilah-milah buku untuk waktu yang lama. Dan pada akhirnya, dia mengambil sebuah buku yang nampak kuno. Damar meliriknya sambil mengerutkan kening. Kenapa kamu memilih buku tentang teknik pedang? Lilia lantas tersenyum. Dari 24 warisan bela diri yang ada, tidak ada satupun yang cocok untukku. Lebih baik aku memilih buku yang berisi tentang teknik pedang ini. Di sisi lain, Guntur juga nampak berlari dengan tergesa-gesa menghampiri Damar. Aku sudah berdiskusi dengan Kirin. Sebelumnya, aku dan dia tidak saling mengenal, tapi sekarang justru menjadi seperti saudara seperjuangan. Aku bisa pastikan, Ble dan Pra juga setuju dengan keputusan yang Kirin berikan. Selesai mengatakannya, dia menatap ke arah Thalia dan juga Lilia. Kalian tidak ada masalah kan? Terserah, ucap Lilia. Hehe, kalau begitu tidak ada masalah, jawab Guntur dengan senyum mesumnya. Setelah kita kembali, aku akan membuatkan pesta pernikahan yang mewah bersama kalian berdua, imbuh Guntur pada si kembar. Si kembar pun nampak bingung lalu bertanya secara bersamaan, pesta pernikahan? Apa itu? Mendengar respon kedua wanita itu, Damar pun menggelengkan kepala serasa tak berdaya. Kenapa satu kalimat itu harus mereka ucapkan secara bersamaan? Ya menikah, mengerti tidak? Aku akan membuat sebuah upacara resmi untuk merayakan hari spesial kita. Jawab Guntur. Upacara macam apa yang harus dibuat untuk hal seperti itu? Sahut Kirin kemudian. Tentu saja ada, jawab Guntur. Kesetaraan, tahu kan apa yang dimaksud dengan kesetaraan? Tentu saja, tidak, jawab Kirin. Oh iya, omong-omong, sebelumnya saat bertarung denganmu, aku merasakan jika karakteristik yang kamu miliki sejenis korosi dan infeksi bukan? Kebetulan di sini ada buku seni bela diri menjadi dewa yang cocok dengan itu. Kamu bisa membacanya. Karakteristik wabah sebagian besar akan menempuh jalan bela diri seperti ini. Sebenarnya, karakteristik yang kamu miliki mirip dengan tulang tikus. Karakteristik jenis ini muncul dari tubuh tikus. Karakteristik muncul karena diwariskan oleh seekor tikus. Tanya Damar, bersambung.